Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan Khadijah Fauzia. Jadi aplikasi penjualan untuk butik ya. Nah, aplikasi ini terdiri dari dua akses, yaitu yang pertama adalah user, yang kedua adalah admin. Nah, di halaman user tampilan seperti ini, dan fitur-fitur yang diakses adalah profil, produk, keranjang, transaksi, dan login. Untuk keranjang dan transaksi ini tidak bisa diakses jika belum login, jadi harus login terlebih dahulu. Dan kalau misalnya kita mau login, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Contohnya di sini misalnya kita mau melakukan login, kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran jika belum mempunyai username dan password. Kalau misalnya kita klik di halaman pendaftaran, maka kita akan diarahkan ke form untuk mengisi formulir pendaftaran. Misalnya kita tes, di sini adalah Fani, alamatnya Jambi, kelaminnya laki-laki, nomor teleponnya sekian. Ini contoh aja, fani@gmail.com. Terus di sini username-nya kita buat sama aja, Fani. Di sini juga Fani. Kita simpan. Jadi nanti username dan password yang sudah kita daftarkan maka akan bisa kita gunakan untuk login di halaman ini, di halaman login ini ya. Jadi di sini nanti Fani, di sini juga Fani. Sebelum kita mengarah ke proses pembelanja atau proses pembelian di halaman user, kita harus menginputkan terlebih dahulu data-data yang ada di master data. Jadi di master data itu perlu kita lengkapin data-datanya. Kita masuk ke master data, kita coba admin. Nanti di halaman login, di halaman admin kita perlu login dengan username admin. Sini juga admin. Login. Nanti akan muncul halaman utama dari administrator. Jadi yang perlu kamu inputkan di halaman admin ini adalah halaman di master datanya. Jadi kita masuk ke data master data. Di data master data ini nanti perlu kita inputkan data admin. Nanti inputkan data admin berguna untuk login yang kita lakukan tadi. Jadi misalnya ada admin atau misalnya Fani, jadi nanti bisa login dengan username yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada data bank. Di data bank ini perlu kalian inputkan juga data bank yang digunakan oleh si pemilik butik. Jika data bank tersebut ada 3, silakan input 3. Jika misalnya ada 1, silakan input 1. Jadi untuk inputnya sini ada nama bank, nama pemilik, dan di sini ada foto logo bank masing-masing. Terus di sini inputkan data kategori. Data kategori di sini inputkan berdasarkan kategori yang dibuat, misalnya ada dress, mukena, dan lain-lain. Jadi tinggal kalau misalnya kurang tinggal tambah, kalau ada yang tidak sesuai tinggal dihapus. Terus di sini ada data komentar. Komentar ini tidak perlu diinputkan oleh admin karena di sini masuk secara otomatis ketika pelanggan akan selesai melakukan pembelian atau mereview dari produk yang telah dibeli, nanti akan masuk ke data komentar. Selanjutnya di sini juga ada data ongkir. Data ongkir ini ibaratnya untuk menginputkan biaya pengiriman ketika misalnya pelanggan ingin melakukan transaksi dari luar kota ataupun dari dalam kota Jambi. Jika misalnya JNE, maka akan muncul JNE semua. Kalau misalnya kurirnya ingin ditambah, silakan tambah sendiri di sini di data ongkir. Dan kalau misalnya punya kurir sendiri, silakan inputkan dengan nama kurir sendiri, misalnya Fani Kurir. Nah, misalnya tujuannya di sini ada Rehok, biayanya 10.000, simpan. Dan jika misalnya ingin menginputkan lagi kurir sendiri, misalnya kita inputkan lagi, contohnya di sini kita inputkan. Terus di sini juga harus namanya sama, Fani Kurir.
kuncinya di sini ya, di kurir ini namanya harus sama dengan nama yang sebelumnya. Jika misalnya tidak sama, maka akan tidak terdeteksi di kurir yang sama. Jadi huruf besar, huruf kecil itu disamakan dengan nama sebelumnya. Tujuannya misalnya Jelutung, biayanya 14.000, nanti tinggal simpan. Oke, kalau sudah, nanti kita lanjut lagi ke data selanjutnya yang harus kita lengkapin, yaitu data, kita tunggu sebentar, yaitu data ongkir satuan. Berarti satuannya juga perlu diinputkan oleh admin untuk memberi satuan pada produk-produk. Misalnya satuannya ada patches, ada box, ada botol, ada liter. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan produk yang dijual di sana, apakah satuan, lusin, kodi atau dan lainnya. Terus di sini ada data pelanggan. Nah, data pelanggan ini diinputkan bisa lewat admin atau misalnya bisa lewat pendaftaran yang ada tadi, yang kita coba tadi melakukan pendaftaran. Nah, kita coba inputkan tadi pendaftaran itu atas nama Fani, maka yang kita inputkan tadi akan otomatis masuk ke data pelanggan. Selanjutnya di sini ada data pemesanan. Ini ketika misalnya pemesanan ini, ketika ada yang mau melakukan pemesanan, maka otomatis akan muncul notifikasinya di data pemesanan atau muncul pesanannya di data pemesanan. Sama di sini data pemesanan juga. Terus nanti kita coba yang bagian itu data penjualan, sama di sini data penjualan. Ini kalau misalnya penjualan secara offline, kalau misalnya pelanggan itu datang langsung ke butik, tidak melakukan pemesanan melalui online. Terus di sini ada data profil, silakan input data profilnya, sesuaikan nama profilnya dengan butik Khadijah Fauzia. Nanti tinggal diinputkan aja di sini di data profil. Sudah diinputkan, nanti tinggal diedit aja. Misalnya kalau tidak sesuai tinggal edit. Jadi kalau profil itu tidak lebih dari 1. Terus di sini ada data supplier, silakan input data suppliernya. Nanti tinggal inputkan data supplier. Di sini nanti supplier ini ibaratnya di mana sih butik mengambil barang-barang, apakah dari supplier A, supplier B atau supplier C. Dan di sini ada data pemesanan. Oke, langsung aja kita coba untuk proses pemesanannya. Kita logout di sini. Sudah logout, kita kembali ke halaman pelanggan. Kita coba login. Dengan username Fani. Kita login. Maka di sini kita login ya, kita ulang. Sini kita login Fani, kita login. Sudah login, nanti masuk ke halaman produk untuk menampilkan produk apa saja sih yang dijual oleh butik Fauzia. Jika sudah, nanti di sini kita tinggal pilih, ada harga yang 150, 189, 269. Di sini juga ada stoknya 99, 199 dan lain. Kita coba order yang ini. Kita misalnya stoknya 99, harganya 150. Kita coba order, di sini kita ordernya 1. Terus di sini komentarnya, kalau misalnya ada komentar silakan input di sini. Kita pilih tambah ke keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja nanti masuk ke sini. Kalau barang lebih dari 1 silakan masuk ke produk lagi untuk menambahkan barang yang lainnya. Terus di sini kita pilih tujuan kurirnya, mau pakai Fani Kurir misalnya. Kalau Fani Kurir nanti tinggal pilih yang sudah diinputkan tadi, misalnya kemana nih, misalnya ini kan banyak nih data kurirnya. Nanti scroll paling bawah aja, misalnya di Jelutung ini 14.000. Kalau misalnya di Tehok, kalau di Tehok nanti kita lihat di sini kurirnya, ini agak nge-lag ya karena datanya terlalu banyak di bagian data wilayah atau data kurir.
Nanti tinggal pilih aja sesuai dengan data kurir yang diinginkan atau alamat yang diinginkan. Di sini otomatis berdasarkan data pendaftar tadi. Nah, di sini ada metode pembayaran yang perlu diisi. Misalnya ada dari Bank BSI, misalnya kita proses pemesanan. Di sini otomatis jumlah ya, dari harga ditambah ongkir. Terus di sini masuk ke bagian upload bukti pembayaran. Di bagian upload bukti pembayaran, tinggal upload bukti yang telah ditransfer senilai dengan 164.000. Kita transfernya dengan Bank Mandiri atau bank apa, misalnya BRI. Kita upload bukti pembayarannya. Sudah kita upload bukti pembayarannya, misalnya contoh ini bukti pembayarannya, kita kirim bukti pembayaran, maka nanti akan otomatis masuk ke data admin. Nanti sudah masuk ke data admin, di sini kita logout. Sudah itu nanti masuk ke data admin. Setelah masuk ke data admin, maka login lagi dengan admin. Sudah login dengan admin, maka di sini akan menampilkan data pemesanan tadi di halaman pemesanan. Masuk ke data pemesanan, maka pemesanan atas nama Fani akan muncul di dalam data pemesanan. Nah, seperti ini. Atas nama Fani, 164.000, ini bukti pembayarannya. Jika bukti pembayarannya telah sesuai, maka silakan dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, maka kita tinggal pilih. Kalau misalnya tanggal pengirimannya misalnya besok, nomor resinya ketika misalnya kita menggunakan kurir JNE, biasanya kita mendapatkan nomor resi. Nah, nomor resi nanti diinputkan di sini. Jika misalnya pengirimannya dalam kota dan menggunakan kurir sendiri, maka nomor resinya silakan dikosongkan. Nanti tinggal update. Setelah update, maka proses transaksi telah berhasil dilakukan dan Fani tinggal menunggu barang orderannya itu sampai ke alamat pada waktu pada waktu misalnya berapa hari kemudian. Itu untuk alurnya, dan di sini prosesnya telah terkonfirmasi semua, dan selanjutnya data-data yang sudah diinputkan tadi akan masuk ke dalam data laporan. Misalnya data pemesanan nih, ini contoh aja salah satu laporan yang akan saya buka. Nah, di sini ada misalnya ada print semuanya. Kita untuk memprint semua data pemesanan, ada print, ada ekspor Excel. Ketika misalnya kita ekspor Excel, maka akan terdownload secara otomatis. Cetak berdasarkan filter, dan misalnya di sini kita cetak berdasarkan periode, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita mau lihat pemesanan dari tanggal 1 bulan ini, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau misalnya mau lihat dalam bulan yang kemarin, berarti tinggal pilih bulan yang kemarin. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa Mbak ini atau teman-teman semuanya bisa tes lagi programnya. Jika ada yang tidak paham, mungkin bisa tanyakan ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.